mengamalkan sholawat. Nah, pernah dengar kan? Pernah dengar kan teman-teman? Barang siapa yang mengamalkan sholawat, insya Allah ya, nanti apa-apa tuh akan Allah kasih. Ya, apa-apa tuh Allah kasih. Maka dapatkan Allah, maka Allah akan dapatkan kita nih segala-galanya. Bagaimana cara dapatkan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya, jumpa lagi di channel kita Pulang Sedekah ya. Jadi channel ini emang kita buat ya teman-teman ya, untuk berbagi teman-teman. Nah, apa sih masalah teman-teman di sini? Pengen punya rumah, pengen cepat nikah, pengen naik haji, pengen umroh, pengen apalagi, pokoknya keinginan teman-teman gampang. Bagaimana sih caranya supaya keinginan itu terwujud? Maka berkorbanlah sedikit. Nah, bagaimana caranya berkorban ya? Begini teman-teman, biasanya teman-teman tuh duduk di warung kopi itu 2 jam. Coba deh sekarang teman-teman duduk di atas sejadah 1 jam saja ya, amalkan sholawat. Nah, pernah dengar kan? Pernah dengar kan teman-teman? Barang siapa yang mengamalkan sholawat, insya Allah ya, nanti apa-apa tuh akan Allah kasih. Ya, apa-apa tuh Allah kasih. Maka dapatkan Allah, maka Allah akan dapatkan kita nih segala-galanya. Bagaimana cara dapatkan Allah? Laksanakan semua perintah Allah ya semampunya dan jauhi segala larangannya. Ingat, yang punya utang riba pengen selesai utangnya, yang nggak punya, yang masih tinggal di kontrakan pengen punya rumah sendiri, ingat, banyak-banyaklah perbaca sholawat. Sholawat ini ya, kita pakai sholawat yang ringan-ringan saja, yaitu sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cukup sehari itu kita awal mulanya itu pakai 1000 saja dulu. Nah, 1000 itu kalau Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad paling cuma 15 menit. Nah, apalagi teman-teman kalau semakin besar hajatnya, maka semakin perbanyaklah sholawatnya. Minimal 5000, 15.000, bahkan 25.000. Saya ada kisah nyata teman-teman ya, kisah nyata pribadi saya. Saya ini adalah mantan orang yang sangat terpuruk. Ya, sangat terpuruk, dikejar-kejar hutang. Asli teman-teman, dikejar-kejar hutang. Kenapa? Karena saya itu buka usaha pakai modal riba. Alhamdulillah menjalik ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita sudah tidak ada riba lagi teman-teman. Saya tuh fokuskan sholawat tuh 25.000 sehari semalam ya kan, selama 24 jam lah hitungannya ya. Misalkan dari ba'da sholat subuh nanti sampai ke subuh lagi, yaitu 24 jam, itu sebanyak 25.000. Jadi ketika itu teman-teman ya, saya tuh udah jual semua aset ya, nggak punya kerjaan lagi. Kebetulan di daerah kita ya, di kampung kita ini ada yang namanya orang kerja tambang emas. Jadi kita sebagai pelayan transport itu antar orang kerja ya gitu ya. Jadi bapak saya ngantar orang kerja, penghasilan itu minimal 600 sampai 1 juta per hari. Saya nggak nyangka ya, saya nggak pernah minta sama bapak saya buat belikan body speednya sama speednya. Ya, itu kalau saya beli sendiri berkisar mesinnya saja ketika itu 8 jutaan, bodinya 5 jutaan, berarti sekitar 13 juta ya. Saya nggak punya duit sepeser pun. Jadi apa kata bapak saya? Bang, mau nggak kamu nambang ikut saya ngantar orang kerja emas? Nantilah saya gantiin bapak, giliran bapak berapa istirahat. Enggak, udah saya belikan, itu ada di sungai. Nah, kejut, kaget saya kan, sujud syukur saya, alhamdulillah. Jadi semenjak itulah ya teman-teman, saya punya penghasilan mampu melunasi utang-utang saya ya. Jadi penghasilan saya itu minimal kemarin itu 300.000 per hari, bahkan tembus kadang sampai 2 jutaan. Jadi semua hutang tuh beres teman-teman. Jadi begitulah cara Allah menolong kita ya, bukan. Memang ada cara Allah tuh kadang masuk uang tuh masuk ATM, bisa teman-teman. Itu juga ada kisah saya sama istri saya, uang tuh masuk ke ATM sendiri juga ada. Nanti di video selanjutnya akan saya ceritakan bagaimana uang itu bisa masuk ke ATM di kita ya, karena amalan sholawat kita. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat ya, menginspirasi teman-teman semuanya ya. Jangan putus asa, tetaplah mencari ridha Allah dan rahmat Allah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.